Selamat datang di channel Amal Karim. Di video kali ini kita akan mengerjakan salah satu challenge yang ada di website frontendmentor.io. Desain yang diharapkan adalah seperti ini. Ini tampilan di desktop, kemudian ini tampilan di mobile. Kita download starter filenya dulu. Ini kita download file zip yang ketika kita ekstrak isinya adalah folder dengan struktur seperti ini. Rata-rata challenge di Frontend Mentor isinya mirip-mirip seperti ini. Ada folder desain, isinya desain yang diharapkan untuk kita kerjakan, hasilnya seperti ini. Kemudian images, gambar-gambar yang kita perlukan di dalam project ini atau challenge ini. Kemudian ada index.html. Kemudian readme, ini nggak akan kita bahas. Ini intinya ini petunjuk untuk membuat readme kalau kita udah selesai mengerjakan challenge, kemudian kita submit. Nah, ini kita bisa pakai sebagai template yang kita ubah-ubah sesuai dengan yang kita kerjakan. Nggak usah. Nah, ini paling style guide. Kita butuh style guide. Isinya warna-warna yang ada di challenge ini yang bisa dipakai, kemudian tipografinya, font size, font family. Oke, kita buka index.html dan kita lihat seperti ini ya, seperti ini. Berarti kita misalkan aja ini adalah bagian dari sebuah website. Berarti ini satu halaman ini adalah section, satu section tertentu dalam sebuah halaman website. Kemudian di dalam section ini ya 3 kartu mobil ya. Berarti kita tulis di sini di body, kita bikin landmarknya dulu, kita masukkan di main, kemudian kita bikin section, misalnya kelasnya cars. Kemudian di dalam section ini ada 3 artikel, yang setiap artikel ini isinya ada image, heading, paragraph, kemudian link yang bentuknya seperti tombol. Karena ini aku asumsikan learn more ini ketika diklik akan menuju ke halaman lain, meskipun kita nggak akan membuat link ini bekerja ya. Maksudnya ini tuh link yang aku asumsikan menuju ke halaman lain, jadi pakainya A, bukan button. Kalau button itu dipakainya, kalau secara semantik itu dipakainya untuk interactivity yang ada di halaman tersebut, jadi nggak pindah halaman. Kalau pindah halaman pakainya A. Images, terus kemudian heading, kemudian paragraf, yang terakhir A. Sebelumnya aku lebih suka naruh images, folder images dalam folder asset. Jadi ini artikelnya ada 3. Yang pertama ada gambarnya sedan, alenya sedan. Oh, kita go live dulu ya. Kemudian judulnya ini, judulnya sedans, luxury. Ini berarti ini udah bisa kita hapus. Kita nggak usah pakai attribution ya di sini ya. Berarti ini juga dihapus. Oke. Kemudian sebelum kita ngasih CSS, aku suka pakai CSS reset dulu. Ini adalah CSS reset yang aku suka pakai, Pika Lily. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Copy, kemudian di asset ini bikin folder CSS, dalamnya reset CSS, isinya ini. Kemudian
style CSS. Kita linkkan dulu. Reset CSS reset. Ini style. Kita lihat di style guide-nya dulu apa aja yang kita perlukan. Kita bikin variabel dulu buat menampung warna-warna ini ya. HTML bright orange. Setelah semua warna udah masuk, kemudian font size-nya 15 pixel. 15 pixel. Lalu kita cari fontnya dulu. Menggunakan font Lexon DK, width-nya 400. Kemudian big shoulders display. Width-nya 700. Kemudian ada dua macam cara untuk memasukkan Google Font ini. Bisa menggunakan link rel atau menggunakan import. Kita pakai import aja. Paling atas. Import. Berarti di sini untuk bodinya kan pakainya font family-nya Lexon DK. Kalau nggak ada sans serif. Ini kita kasih kelas dulu. Sedan SUV. Struktur HTML-nya sudah terbentuk. Tinggal kita styling menggunakan CSS. Yang pertama, main height 100 VH, display flex, kemudian line item center, justify content center, articles dengan kelas cars. Ini displaynya flex. Ini kemudian backgroundnya masing-masing kan berbeda. Background colornya var bright orange. SUV-nya kemudian luxury. Ini style generalnya, max width-nya 300 pixel. Nah, ini sebentar. Kenapa ini kayaknya ribet ya? Maksudnya di sini udah ada display flex, di sini flex lagi. Soalnya gini, kalau misalnya ini nggak pakai, kemudian ini sini cars. Nah, kayak gini. Jadi ini kan isinya nggak semuanya sama. Ada yang paragrafnya lebih kecil, ada paragrafnya lebih sedikit isinya, jadinya seperti ini, nggak rata. Kalau mau diratain, ini align itemnya stretch, tapi jadinya kayak gini, stretch dari atas ke bawah. Kalau ini min height-nya dihilangin nih, biar ininya kecil misalnya, jadinya di atas nggak di tengah. Makanya pakainya seperti ini. Mainnya ini untuk mengatur agar section cars ini ada di tengah, kemudian cars sendiri ada display flex-nya. Yang secara defaultnya align itemnya adalah stretch.
Kali ini kita kasih line item misalnya center. Nah, sama dia akan kayak gini. Tapi secara defaultnya stretch. Jadi udah sesuai. Meskipun ini nanti masih kita styling lagi ya, tapi paling enggak style basicnya udah benar seperti ini. Jadi aku menggunakan cara seperti ini. Berarti kita bikin dulu padding. Paddingnya apa? 45 pixel misalnya. 45 pixel. Kemudian cars H1, font family-nya big shoulders by sans serif. Font size-nya 40 pixel. Text transform uppercase. Yes, oke. MG. Margin bottom 20 pixel. Juga margin bottom pixel. Cars P agak jauh. 40 pixel. Sorry. Colornya untuk paragraf pakainya transparent white. Var transparent white. Body belum ada. Body background color very light gray. Kemudian heading ini juga color very light gray. Terus ini ada border radius, overflow hidden, border radius 10 pixel. Nah, cukup. Kemudian line height-nya perlu diperbesar 1,7. Button cars background color. Kemudian padding 15 pixel, 25 pixel, border radius 5 pixel, dan text decoration non kalau warnanya dia mengikuti warna backgroundnya, berarti ini di sini nih. Gini dan colornya ini seperti ini. Udah sesuai. Kemudian kita coba cek lagi ada active stage-nya. Active stage ini biasanya di elemen-elemen tertentu kalau kita hover atau ngeklik sesuatu. Nah, ini buttonnya ini berubah. Awalnya kayak gini jadi seperti ini. Berarti kita bikin cars hover. Colornya jadi sama kayak ini ya. Kemudian background colornya transparent, border 2 pixel solid. Nah, kayak gini. Text bukan transition all aja deh. Yes.
Ini kayak tambah gede ya. Oh, karena sebelumnya nggak punya border. Ini aja deh. Sebelumnya bordernya transparent. Kemudian benar. Ketika di hover, border colornya berubah. Nah, udah kan nggak tambah gede kan, tulisannya nggak geser. Udah, kemudian apa lagi nih? Udah semua, tinggal terakhir yang mobile design, berubah kayak gini ya. Kita coba perubahannya, cocoknya di lebar berapa ya. Nah ini aja deh, 768 dah, 768. Kita bikin di CSS nya paling bawah, media query, media max width 768 pixel. Ketika seperti ini, cars flex directionnya kolom. Nah seperti ini ya. Ketika di mobile, margin bottomnya ini, jarak antara paragraf dengan button ini berkurang, berarti cars p margin bottom katakanlah 0 pixel, kan 80. Oke, udah pas. Tinggal ini nih, padding. Masa mepet banget ini, mepet banget. Atas bawahnya terutama mepet banget, berarti di main padding 2 pixel. Oke, udah jadi ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.